Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah masuk pada subtema 2, yaitu kita masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang hewan sahabatku. Pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar MUPEL IPA, yaitu perkembangbiakan hewan, kemudian membuat diagram Venn, cara perkembangbiakan hewan, selanjutnya manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar, selanjutnya menentukan perkembangbiakan hewan di sekitar, kemudian MUPEL IPS, kita akan mempelajari kondisi ekonomi negara-negara ASEAN, dilanjut dengan membuat diagram Venn, kondisi ekonomi negara-negara ASEAN, kemudian MUPEL Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan. Selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Baiklah anak-anak, mari kita langsung saja memasuki pembelajaran 1, yaitu MUPEL IPA. Nah, anak-anak, kalian dapat melihat pada gambar berikut ya. Di sini ada gambar gajah. Ini namanya adalah gajah putih dan dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, gajah ini adalah salah satu hewan yang berada di kawasan ASEAN. Nah, kemudian gambar sebelah sini ada seorang nelayan yang sedang mengambil ikan ya, atau mengangkat ikan. Indonesia ini dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, kalian tahu makanan Jepang namanya sushi ya? Nah, sushi itu bahan bakunya salah satunya adalah ikan tuna. Kemudian gambar berikutnya, di sini ada gambar burung. Nah, tahukah kalian bahwa burung yang hidup di negara tetangga kita, ya, namanya burung takur dahan namanya, ya. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negaranya. Nah, jadi ini adalah potensi-potensi sumber daya alam yang ada di kawasan ASEAN. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Mari kita simak penjelasan cara perkembangbiakan hewan berikut. Yang pertama adalah hewan berkembang biak dengan ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Telur hanya dihasilkan oleh hewan betina. Sel telur akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Sel telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Telur kemudian akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. Setelah beberapa saat, telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Contoh hewan ovipar adalah ayam, burung, ikan, katak, dan penyu. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan vivipar juga memiliki sel telur yang ada di dalam tubuh induk betina. Sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi pembuahan, sel telur tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk betina. Setelah tumbuh sempurna, janin di dalam rahim kemudian dilahirkan. Janin yang sudah dikeluarkan dari rahim
disebut bayi. Contoh hewan vivipar adalah kucing, sapi, kuda, gajah, dan paus. Selanjutnya yang ketiga adalah hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Sel telur induk betina akan dibuahi oleh sperma dari induk jantan. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur akan tumbuh membesar di dalam tubuh induk betina. Embrio di dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya telur akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian bayi akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan pari, kuda laut, bunglon, dan ular pucuk. Setelah kalian tadi mengetahui bagaimana hewan berkembang biak, ada vivipar, ovovivipar, ada ovipar. Nah, saat ini kalian akan belajar bagaimana membuat diagram Venn. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan tugas pada buku siswa. Silakan dibuat diagram Venn berbagai jenis hewan menurut cara perkembangbiakannya. Kita dapat belajar mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan membuat diagram Venn. Yuk, kita perhatikan contoh diagram Venn tentang cara perkembangbiakan hewan berikut. Nah, baiklah anak-anak, di sini kalian sudah melihat ya, ada hewan namanya apa ini? Sapi ya. Nah, sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti dia termasuk ke dalam kelompok vivipar. Maka sapinya ini dimasukkan ke kelompok vivipar. Kemudian di bawah sapi ada burung atau unggas ya. Oh, burung ya, ini burung makau namanya. Burung berkembang biak dengan bertelur. Maka burung ini termasuk dalam perkembangbiakan ovipar. Ya, kita taruh di ovipar. Nah, kemudian di bawahnya ada kuda laut. Kuda laut ini berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, kuda laut masuk di ovovivipar. Nah, silahkan kalian nanti bisa membuat diagram Venn dengan hewan-hewan yang lain. Masih banyak sekali ya hewan-hewan yang lain. Ada kucing, lumba-lumba, hiu, bunglon, burung elang, ayam, kura-kura. Nah, silakan nanti kalian masukkan ke dalam diagram Venn sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Baiklah anak-anak, kita sudah tahu bahwa hewan dapat berkembang biak dengan banyak cara. Setiap perkembangbiakan hewan memiliki manfaat yang berbeda. Ayo kita simak manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar pada tabel berikut ini. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar. Yang pertama adalah embrio terlindungi oleh cangkang sehingga terhindar dari guncangan atau benturan. Sedangkan secara vivipar, embrio terlindungi oleh tubuh induknya sehingga embrio yang sedang berkembang terhindar dari serangan musuh. Kemudian yang kedua, secara ovipar, telur dapat ditempatkan di sarang sehingga terhindar dari musuh. Nah, secara vivipar yang kedua adalah saat embrio berkembang menjadi janin, kebutuhan makanan terjamin oleh induknya. Nah, demikian itu adalah manfaat perkembangbiakan hewan baik secara ovipar dan secara vivipar. Nah, nanti silahkan kalian bisa cari manfaat-manfaat yang lain dari perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar.
Selanjutnya anak-anak, kita akan menentukan perkembangbiakan hewan di sekitar, ya, di sekitar rumah kalian. Yang pertama, contohnya misal di rumah kalian ada ayam, ya. Nah, ayam itu berkembang biak dengan ovipar. Kenapa kita sebut dengan ovipar? Karena ayam itu dapat kita lihat fakta-faktanya. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan mengerami telurnya. Ayam itu bertelur, ya. Interaksi dan saling ketergantungan dengan manusia. Ayam dipelihara manusia agar sehat dan berkembang biak. Manusia memanfaatkan telur dan daging ayam sebagai bahan makanan. Nah, selain ayam, kira-kira ada apa lagi ya di sekitar rumah kamu? Nah, misalnya ada kambing ya. Nah, kambing ini cara berkembang biaknya adalah dengan vivipar. Karena kenapa disebut vivipar? Yang pertama adalah memiliki daun telinga, kemudian memiliki kelenjar susu, dan menyusui anak-anaknya. Nah, interaksi dengan ketergantungan dengan manusia, kambing dipelihara oleh manusia agar sehat dan berkembang biak. Manusia memanfaatkan susu dan daging kambing sebagai bahan makanan. Yang ketiga adalah sapi. Sapi ini cara berkembang biaknya adalah dengan vivipar. Karena sapi itu hampir sama dengan kambing, memiliki daun telinga, punya kelenjar susu, menyusui anaknya. Nah, sapi ini dipelihara oleh manusia agar sehat dan berkembang biak, ya, agar sehat dan berkembang biak, ya. Manusia memanfaatkan sapi untuk sebagai bahan makanan, yaitu diambil dagingnya dan diambil susunya, sama seperti memanfaatkan kambing. Nah, selanjutnya contoh misal ada ikan lele ya. Ikan lele itu berkembang biak dengan ovipar. Karena memiliki misai, tidak mempunyai kelenjar susu, mencari makan pada malam hari ya. Jadi apalagi kalau kalian misal sedang membersihkan ikan lele ya, itu biasanya dalamnya juga ada telurnya. Kalau kalian misal pergi ke peternakan lele, pemijahan, itu juga lele itu bertelur ya, bertelur kemudian nanti telurnya menetas. Ikan lele dipelihara oleh manusia agar berkembang biak ya. Manusia memanfaatkan ikan lele sebagai bahan makanan. Diambil dagingnya ya untuk membuat pecel lele. Kemudian hewan kuda. Nah, kuda ini berkembang biak dengan vivipar. Fakta-faktanya adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Kuda dipelihara oleh manusia agar berkembang biak. Manusia memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik atau mengangkut beban. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS, dimulai dengan kondisi ekonomi negara ASEAN. Yang pertama, kita menuju ke negara ASEAN, Indonesia. Nah, di sini sudah dapat kalian lihat ya, Indonesia. Di Indonesia ini, sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, ya, sebagai petani, pekebun, ya, nelayan, pekerja kantor, kemudian buruh, ya. Sumber daya alam pada dataran rendah, contoh misal dataran rendah kita berbicara ya, itu ditanami padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Sedangkan pada dataran tinggi ditanami teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Pada pesisir laut, ya, itu memiliki sumber daya alam seperti ikan, udang,
kemudian tuna, cakalang, dan tongkol. Sedangkan untuk hutan di Indonesia itu menghasilkan kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang di Indonesia itu yang terkenal adalah minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Nah, kemudian berikutnya setelah Indonesia, negara ASEAN berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Di mana? Kemarin sudah nggih? Ya, ini letaknya Brunei Darussalam. Letaknya di sini. Mata pencaharian penduduknya untuk Brunei Darussalam adalah pertambangan, buruh industri, tenun, dan logam. Kemudian ada juga petani. Hasil bumi utama adalah minyak dan gas bumi, menyumbang 40% pendapatan negara. Pertanian seperti padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Ya. Selanjutnya, negara berikutnya adalah Filipina. Filipina. Filipina, mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, pekebun, dan bidang jasa. Sedangkan sumber daya alam pada dataran rendah, mereka menanam jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Berikutnya perkebunan, ditanami tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Berikutnya adalah negara Kamboja. Kita menuju ke negara Kamboja. Nah, ini negara Kamboja ya. Di negara Kamboja ini mata pencahariannya adalah petani, pekebun, petambak. Sedangkan sumber daya alam yang ada di sana adalah pertanian berupa padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunan berupa karet dan tembakau. Perikanan berupa budidaya ikan air tawar. Nah, itu sumber daya alam yang ada di Kamboja. Negara berikutnya adalah negara Laos, ya. Negara Laos. Ini negara Laos. Di negara Laos, mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sedangkan sumber daya alam yang ada di sana adalah pertanian berupa padi, jagung, dan tembakau. Sedangkan hasil hutannya adalah kayu jati. Sungai Mekong adalah merupakan penghasil ikan karper dan ikan perch. Sedangkan perbukitan yang ada di sana menghasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Nah, kemudian negara berikutnya adalah negara Malaysia. Nah, kemarin Malaysia itu ada Malaysia Barat, ada Malaysia Timur. Di Malaysia, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan penambang. Nah, sedangkan sumber daya alam yang ada di sana untuk hutannya menghasilkan kayu dan karet. Malaysia ini merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Sedangkan pertambangannya menghasilkan timah, perkebunannya menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Nah, ini Malaysia ya. Negara berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar.
Nah, posisinya di sini. Tentunya kalian sudah hafal ya, negara Myanmar. Di negara Myanmar, mata pencaharian penduduknya yang pertama adalah petani, pekebun, penambang. Sedangkan sumber daya alam yang ada di sana untuk pertanian atau perkebunan berupa teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Sedangkan barang tambang yang ada di sana adalah berupa gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Negara berikutnya yang berada di kawasan ASEAN adalah negara Singapura. Yang sangat kecil ya, Singapura. Nah, Singapura ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang jasa dan buruh. Sedangkan sumber daya alam yang ada di sana ya itu berupa pengolahan ya, seperti pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong ya. Ada juga industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Nah, ini berada di Singapura. Kemudian negara berikutnya adalah negara Thailand. Thailand. Nah, ini Thailand di sini ya. Di negara Thailand, ini adalah negara yang belum pernah dijajah ya. Thailand merupakan salah satu negara yang belum pernah dijajah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Nah, pertanian di sana berupa padi, tebu, tapioka, dan yute. Yute itu berada di Sungai Chao Phraya. Sedangkan perkebunannya menghasilkan karet dan kayu jati. Barang tambangnya berupa batu bara, timah, dan gas alam. Sedangkan untuk daerah perairan, ini menghasilkan berbagai jenis ikan ya, yang berada di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Ya, berada di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Nah, ini wilayah Thailand. Nah, ini Pattaya ya. Berikutnya adalah negara Vietnam. Vietnam. Ini yang dulu di film Rambo ya, negara Vietnam. Negara Vietnam ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sedangkan pertaniannya menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Nah, ini Vietnam ini merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar ya, di dunia. Sedangkan hutannya menghasilkan kayu jati dan bambu. Industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil ya. Ini bidang ekonominya negara Vietnam. Nah, demikian anak-anak adalah kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, kalian semakin hafal ya letak negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau anggota ASEAN. Ada dari atas ya, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Ini letaknya ya. Setelah kalian mengetahui kondisi ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN, selanjutnya kalian bisa membuat diagram Venn kondisi ekonomi negara ASEAN. Contoh di sini adalah Indonesia dan Malaysia. Persamaannya adalah Indonesia dan Malaysia itu sama-sama hasil utama sektor pertanian adalah padi.
hasil utama sektor perkebunan adalah kelapa sawit. Nah, perbedaannya kalian dapat lihat sendiri. Nah, silakan nanti kalian bisa membuat diagram Venn untuk negara ASEAN yang lain. Misalkan antara Indonesia dan Singapura, antara Indonesia dan Brunei, atau Brunei dan Singapura, atau negara yang lain. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan. Pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar cara menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Sekarang, kita akan belajar menemukan gagasan pokok dari teks yang dibacakan. Kita ingat, gagasan pokok pada paragraf terletak pada kalimat pokok atau kalimat utama. Kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf pada teks yang dibacakan dengan cara berikut. Jadi cara menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Yang kedua, menuliskan kata kunci dari teks yang dibacakan. Yang ketiga, menentukan kalimat pokok paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, demikian cara bagaimana menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan. Selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dari teks hasil pengamatan. Di sini Pak Guru punya bacaan, yaitu kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher yang panjang ya. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dari teks tersebut ya, kira-kira apa gagasan pokok dari teks hasil pengamatan di atas? Nah, kalau kita melihat per kalimat ya, di sini sangat konsen sekali melihat keadaan atau fisik dari kura-kura Galapagos. Dimulai dari bentuknya yang besar, yang panjangnya, beratnya ya, bentuk lehernya ya, kemudian kebiasaannya, ini hewan herbivor ya, kemudian bahwa kura-kura ini merupakan hewan dilindungi. Nah, gagasan pokok dari teks hasil pengamatan di atas kira-kira apa ya? Ini merupakan ciri-ciri kura-kura Galapagos. Jadi kalau kura-kura dengan bentuk yang besar dan panjangnya mencapai 1,87 meter, beratnya 317 kg, mencapai itu, lehernya panjang. Nah, ini merupakan kura-kura Galapagos. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru akhiri. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.